Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Halo teman-teman sekalian, ketemu lagi bersama saya Ali Munir. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin sedikit bicara tentang KRI Nanggala ya. Nah, dalam berita-berita yang kita baca dikatakan bahwa KRI Nanggala itu tenggelam. Dia tidak ditenggelamkan, tapi menurut saya KRI Nanggala itu secara halus, bukan ditenggelamkan secara langsung gitu ya. Analoginya begini, kalian punya anak ini, terus anak kalian punya sepeda gitu, tapi sepedanya udah lama lagi dipakai gitu kan, sampai akhirnya sepeda itu udah tua usianya, anggap aja udah nggak layak pakai lah. Terus anak kalian jatuh nih, kecelakaan, dibilangnya kecelakaan, padahal yang menyebabkan itu sebenarnya adalah sepeda yang udah tua itu tidak diganti-ganti, tidak diperbarui, tidak dibeli sepeda yang baru. Terus masyarakat kita pada bilang, oh mereka adalah pahlawan negara, mereka tenggelam menuju surga Tuhan. Ya nasib ya nasib, takdir ya takdir gitu kan, tapi kan perlu ada usaha. Nah, kesalahannya itu menurut saya itu lebih banyak di usahanya. Tidak adanya usaha dari pemerintah untuk menyediakan kapal selam yang baru itu, yang bagus. Kapal selam yang tidak kapal selam yang minim kekhawatiran untuk bisa celaka atau tenggelam gitu. Lagian itu nyawa orang gitu loh. Kalian tahu sendiri kan kerjanya pemerintah gimana. Mereka banyak yang korup, mereka makan uang rakyat, mencuri uang rakyat. Banyak yang ditangkap oleh KPK, itu pun yang kebetulan ketangkep. Banyak lagi yang gak ketangkep barangkali. Kemudian rakyat kita digusur, misalnya di Kalimantan, digusur oleh tambang batu bara, perusakan alam dan lain sebagainya. Sementara nyawa rakyat itu di mata pemerintah itu gak ada harganya gitu. Kalau dibilang pemerintah itu adalah orang tua gitu ya, mereka sebagai orang tua itu nggak peduli lagi sama anak-anaknya itu. Mau anaknya jatuh, naik sepeda bocor, sepeda tua dan lain sebagainya, mau masuk jurang, mau mati, nggak ada berat-beratnya itu kayaknya itu mereka itu. Maka dari itu kritik kita dari rakyat bawah adalah, jadi tolong kepada pemerintah untuk menghargai nyawa para tentara itu 53 orang itu tidak sedikit. 53 orang tentara awak kapal selam itu yang tenggelam, itu bukan jumlah yang sedikit. Itu puluhan orang mati sia-sia hanya karena kapalnya udah tua, udah rawan dan lain sebagainya. Saya mengatakan ini itu nggak sendiri, banyak analisis pakar-pakar kapal selam seperti yang ada di talk show TV dan YouTube-nya Deddy Corbuzier itu. Saya kadang kasihan itu loh, soalnya melihat anak istrinya yang nangis teriak-teriak karena kehilangan suaminya yang tenggelam sia-sia di tengah laut. Nah, giliran udah tenggelam baru aja pemerintah katanya mau beli kapal baru. Nah, apa gunanya beli kapal baru kalau udah 53 nyawa orang itu udah hilang? Mau mengamankan reputasi pemerintah yang gak ada gunanya. Orang itu udah hilang, mereka udah pada meninggal semua, 53 orang. Baru mau diganti kapal selamnya dengan kapal yang baru. Nah, apa gunanya? Mestinya kalau mau beli yang baru itu dari awal tuh, udah dari sejak lama. Jangan pas udah giliran kecelakaan baru diperbaiki, baru diwanti-wanti buat beli kapal baru. Nah, dari kejadian ini terkesan bahwa mentang-mentang tentara itu udah berani mati itu ya,
alatnya itu dikasih yang apa adanya, malah dianggap enteng. Ya mereka memang benar berani mati, tapi ya alatnya jangan itu aja gitu loh. Jangan pemerintah itu anggap enteng mereka, mentang-mentang tentara berani mati, udah berani mengorbankan nyawa. Kalau berkorban nyawa dalam keadaan berperang gak apa-apa. Ini masalahnya gak ada perang, gak ada apa, tiba-tiba mereka mati 53 orang. Dan itu bukan tanpa alasan dulu, karena alatnya udah tua dan lain sebagainya. Tidak ada pembaruan dari pemerintah untuk memfasilitasi mereka yang berjuang. Itu sama kasusnya dengan guru-guru di sekolah ketika mereka nggak digaji dan lain sebagainya. Itu pemerintah pada kemana itu? Dikira mereka itu buruh perusahaan yang seenaknya aja. Itu mereka pahlawan, katanya pahlawan tanpa tanda jasa. Tapi pahlawan juga butuh makan. Mereka perlu digaji, dikasih uang, dikasih upah. Mungkin itu saja pembicaraan saya pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih kepada teman-teman sekalian telah menonton. Semoga apa yang kita bicarakan ini menjadikan bahan refleksi bagi kita, bahwa jika kita ingin menjadi negara maju, cara kerjanya jangan mundur. Cara kerjanya ya kalau mau maju ya disiapkan alat yang bagus dulu. Jangan cara kerja yang mundur. Giliran belakangan udah pada meninggal, baru dibelikan kapal-kapal baru gitu kan. Mungkin itu saja pembicaraan saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.